Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo. Oh, udah lama ya kisah-kisah Mas Untung gak kita bawakan di sini, dan ini merupakan kisah Warijan yang merupakan murid dari Sudiro. Oh, pasti keren banget ya kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat menuju ke Jawa Tengah. Kisah Warijan, Naklukan Brajamusti. Setelah berhasil membantu warga desa Hastagiri, Warijan melanjutkan perjalanan spiritualnya, meninggalkan jejak yang sudah ia buat di desa tersebut. Di sepanjang perjalanannya itu, Warijan memilih jalur yang lebih sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota dan jalan-jalan besar yang sering dilalui kendaraan. Tujuannya memang sangat jelas, yaitu untuk mencari kedamaian serta mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari alam semesta dan melanjutkan laku batinnya yang semakin mendalam. Warijan pun lebih memilih menyusuri jalan-jalan kecil melewati pedesaan yang tenang di mana alam dan manusia masih hidup berdampingan secara harmonis. Jalan setapak yang berkelok-kelok di antara sawah hijau, hutan lebat dan perbukitan serta pegunungan menjadi pilihannya. Di sana, ia bisa merenung lebih dalam, meresapi kekuatan batin yang terus berkembang dan lebih mudah untuk berhubungan dengan alam gaib yang selalu mengiringi perjalanannya. Setiap desa yang ia lewati menyimpan cerita dan tantangan baru. Namun, Warijan tahu bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Dia merasa bahwa dunia ini dengan segala keindahan dan misterinya adalah tempat yang tepat untuknya belajar dan tumbuh. Tidak jarang ia bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan atau memiliki pertanyaan mengenai dunia gaib, dan terkadang ia berhenti sejenak untuk membantu mereka jika itu sesuai dengan jalan spiritualnya. Dalam perjalanannya, Warijan juga sering menghindari keramaian. Bagi seorang yang telah mendalami dunia gaib seperti dirinya, terlalu banyak kebisingan atau kerumunan hanya akan mengalihkan fokusnya. Ia mencari tempat-tempat sunyi seperti kaki gunung, tepian sungai, atau hutan belantara yang masih perawan. Di tempat-tempat seperti itulah ia merasa bisa mendengar suara alam dengan lebih jernih serta merasakan aliran energi semesta dan berkomunikasi dengan makhluk halus yang mungkin hanya bisa difahami oleh mereka yang memiliki mata batin terbuka. Warijan juga sering berlatih memperdalam ajian-ajian yang telah diajarkan oleh gurunya Sudiro, serta ajian-ajian yang ia pelajari sendiri di sepanjang perjalanan. Setiap kesempatan adalah ajang untuk menguji kekuatan batin dan kepekaannya terhadap dunia gaib. Ia mengingat pesan dari gurunya bahwa dalam setiap petualangan spiritual, ketulusan dan niat yang murni adalah sebuah hal yang paling penting. Namun, meskipun Warijan merasa damai dengan jalannya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Setiap langkahnya bisa membawa ancaman atau tantangan baru, baik dari dunia manusia maupun dari alam gaib. Tapi ia sudah siap. Perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana ia menapaki jalan itu dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran, dan keberanian. Begitu seterusnya. Warijan berjalan tanpa terburu-buru, tapi dengan tekad yang kuat dalam setiap langkahnya. Ia mencari keseimbangan dan keharmonisan antara dunia yang kasat mata dan dunia yang tak tampak.
di mana kekuatan gaib dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya saling bersinggungan dengan dunia manusia. Suatu ketika, setelah berhari-hari menyusuri jalan setapak yang sepi dan terjal, sampailah Warijan, disebut desa terpencil yang tersembunyi di dasar lembah pegunungan. Desa itu tampak begitu sunyi, seolah-olah terpisah dari dunia luar. Hamparan sawah hijau mengelilinginya dan rumah-rumah panggung sederhana berdiri berjajar terbuat dari kayu dengan atap genting tanah yang berlumut yang memiliki kesan sangat tua. Desa tersebut hanya bisa diakses melalui jalan berliku yang menanjak curam, sehingga bagi siapapun yang ingin pergi ke desa tetangga, mereka harus menempuh perjalanan yang tidak mudah. Tidak ada kendaraan yang bisa masuk ke sana, dan warga desa harus berjalan kaki selama berjam-jam untuk mencapai pasar atau sekedar bertemu dengan dunia luar. Jalan setapak yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar adalah satu-satunya jalur yang bisa dilalui, terletak di antara tebing-tebing curam yang penuh dengan bebatuan licin. Warijan tiba di desa itu menjelang senja. Langit berwarna jingga dan burung-burung mulai terbang kembali ke sarangnya. Suasana terasa sangat tenang, tetapi ada sesuatu yang janggal di udara. Seolah-olah desa yang dipijaknya itu menyimpan rahasia yang gelap. Warijan bisa merasakan energi gaib yang kuat, seperti sebuah kabut tipis yang menyelimuti desa, menyusup ke setiap celah rumah dan pepohonan yang ada di sekitaran. Saat berjalan memasuki desa, beberapa penduduk desa yang melihatnya hanya memberikan pandangan sekilas, lalu buru-buru menutup pintu rumah mereka. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada canda tawa yang biasanya terdengar dari rumah-rumah penduduk. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa menekan. Warijan yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres pun berhenti sejenak di depan sebuah rumah panggung kecil. Matanya tertuju pada sesajen yang diletakkan di depan pintu. Sesajen tersebut tersusun rapi di atas sebuah tampah bambu berisikan bunga 7 rupa, kemenyan yang masih mengepulkan asap tipis, potongan ayam panggang, dan beberapa lembar daun sirih. Aroma kemenyan yang menyengat tercium kuat, menandakan jika kemenyan tersebut baru saja dinyalakan. Namun, ada sesuatu yang membuat Warijan merasa ganjil. Sesajen yang dilihatnya itu bukanlah sesajen biasa yang umumnya dipersembahkan untuk memohon perlindungan atau keberkahan. Susunan dan jenis bahan yang digunakan lebih mirip dengan ritual pemanggilan atau penenangan makhluk halus yang murka. Warijan yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia mistik segera menyadari bahwa sesajen tersebut mungkin berkaitan dengan kekuatan gaib yang sedang mengganggu desa tersebut. Ia pun mencoba membuka mata batinnya untuk melihat apakah ada energi lain yang bersemayam di sekitar sesajen itu. Seketika, hawa dingin menyergap tubuhnya dan Warijan langsung merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Energi yang terpancar dari sesajen itu terasa berat dan penuh amarah, seolah-olah ada makhluk gaib yang sedang dipuaskan atau dikendalikan oleh sebuah ritual tertentu. Dengan hati-hati, Warijan merapalkan ajian pelindung, membentuk pagar gaib di sekeliling dirinya, dan tidak lama kemudian seorang perempuan tua keluar dari dalam rumah dengan langkah tertati, wajahnya penuh kerutan dan tatapannya kosong, seakan-akan dia hidup dalam ketakutan yang mendalam. Perempuan itu pun sangat terkejut melihat Warijan yang berdiri di depan rumahnya, dan tanpa sepatah kata pun perempuan tua itu bergegas kembali masuk ke dalam rumah lalu menutup pintunya rapat-rapat. Warijan hanya bisa menduga bahwa dia mungkin mengetahui sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak ingin dia ungkapkan. Merasa bahwa desa ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang tampak di permukaan, Warijan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia kembali menyusuri jalanan desa yang semakin sepi, ditemani oleh kicauan burung malam dan suara serangga yang memenuhi udara. Langkahnya terhenti lagi ketika dia melihat sesajen serupa di depan beberapa rumah lainnya dengan pola yang sama. Sesajen yang sama yang seolah-olah ada suatu aturan tertulis yang diikuti oleh penduduk desa ini.
Tidak jauh dari tempatnya berhenti, Warijan melihat ada seorang lelaki yang usianya tidak terpaut jauh darinya. Walau terlihat sangat tenang, tapi rasa takut dan rasa khawatir terlihat jelas di wajah lelaki muda itu. Tanpa berpikir panjang, Warijan pun segera menghampiri lelaki yang sedang menata sesajen yang sama seperti yang dilihat oleh Warijan di rumah-rumah lainnya. Dan tanpa ragu, ia pun langsung menanyakan perihal sajen yang sedang dibuatnya itu. Namun entah apa yang sedang difikirkan oleh lelaki muda itu, tanpa ragu ia langsung mempersilahkan Warijan masuk ke dalam rumahnya. Dan setelah menaruh potongan kemenyan pada tembikar tanah berisikan bara kayu, sosok lelaki muda itu pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Merasa akan mendapatkan sebuah jawaban, Warijan mengikuti lelaki muda itu masuk ke dalam rumahnya yang sederhana namun tertata rapi. Aroma kemenyan yang baru saja dinyalakan masih terasa menyengat, menyelimuti udara dalam rumah yang remang-remang. Lelaki itu mempersilahkan Warijan duduk di atas tikar pandan yang sudah sedikit usang. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke sudut ruangan, mengambil sebuah kendi berisi air dan 2 buah gelas. Setelah menuangkan air, lelaki muda itu duduk di hadapan Warijan. Wajahnya masih tampak tenang, namun terlihat penuh dengan beban pikiran. Sekilas Warijan bisa melihat kilatan kekhawatiran di mata lelaki itu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan namun ragu untuk diungkapkan. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar suara deritan kayu tua yang berderak pelan dari luar rumah. Setelah beberapa saat tersanding, akhirnya dengan suara pelan namun mantap, lelaki itu mulai berbicara. "Perkenalkan, namaku Marwan. Dan sesajen yang kau lihat di luar tadi itu bukan keinginanku, tapi aku terpaksa melakukannya untuk sebuah kewajiban yang harus dilakukan setiap malam, terutama saat bulan sedang purnama. Jika tidak, maka sesuatu yang lebih buruk akan terjadi pada desa kami," ujar Marwan sambil menarik nafas panjang seakan mencoba menenangkan dirinya sebelum melanjutkan penjelasannya. "Dahulu, desa kami adalah tempat yang tenang. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kami mulai diganggu oleh penyakit aneh yang menyerang bayi yang masih berusia 1 tahun kurang. Dan menurut sesepuh di desa ini, penyakit itu merupakan perbuatan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata," Imbu Marwan menjelaskan. "Oh, jadi sampean ini sudah punya anak? Dan anak sampean masih berusia di bawah 1 tahun?" tanya Warijan dengan suara perlahan. "Betul, betul sekali. Aku memiliki anak perempuan yang masih berusia 3 bulan," balas Marwan sambil menatap ke sebuah kamar yang ada di belakangnya. Marwan pun melanjutkan ceritanya tentang hal-hal aneh yang mulai bermunculan di desanya. Menurut cerita Marwan, beberapa hari yang lalu, beberapa warga melihat penampakan-penampakan makhluk gaib yang sedang mengintai rumah-rumah yang memiliki bayi. Makhluk-makhluk gaib tersebut tidak hanya menampakkan diri, tetapi mereka langsung membuat bayi yang ada di rumah tersebut tiba-tiba saja demam tinggi dan kejang-kejang, lalu tidak lama kemudian meninggal dunia. Warijan menyimak dengan seksama dan mulai menganalisis setiap kata yang diucapkan oleh Marwan. Sepertinya apa yang terjadi di desa ini mirip dengan fenomena gaib yang pernah dia temui di tempat lain, namun kali ini lebih terstruktur dan menuntut korban tertentu. Warijan mulai menyadari bahwa makhluk gaib yang kini menguasai desa itu bukan sekedar roh pengganggu biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Warijan termenung setelah mendengar cerita Marwan yang membuat bulu kuduknya merinding. Dari cara Marwan berbicara, jelas sekali bahwa teror yang melanda desa ini telah membawa duka yang mendalam bagi para penduduknya. Bayi-bayi yang tidak berdosa menjadi korban, seolah-olah makhluk-makhluk gaib itu memang menargetkan jiwa-jiwa muda dan lemah untuk sebuah tujuan tertentu. Warijan juga mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam benaknya, Warijan mulai mengaitkan kejadian ini dengan fenomena supranatural yang pernah ia pelajari selama bertahun-tahun menjalani laku lampa.
Kasus seperti ini bukan pertama kali ia dengar, namun yang membuatnya berbeda adalah adanya pola yang lebih terstruktur dari makhluk-makhluk gaib itu yang tidak hanya menampakkan diri tapi juga secara langsung mengincar bayi-bayi, membuat mereka sakit hingga meregang nyawa. Apakah ini semacam pesugihan? Tanya Warijan dalam hatinya. Namun, biasanya praktek seperti itu dilakukan oleh manusia dengan makhluk gaib sebagai pelayan. Kali ini, tampaknya justru makhluk-makhluk gaib itulah yang memegang kendali, seolah-olah mereka memiliki rencana serta agenda tersendiri. Apa ada tanda-tanda aneh sebelum penampakan itu terjadi, Kang? Ya mungkin sesuatu yang berkaitan dengan suara, bau, atau mungkin kilatan cahaya. Tanya Warijan mencoba menggali lebih dalam informasi yang bisa membantunya memahami situasi ini. Ya mas, ada yang bilang mereka mencium bau anyir seperti darah. Lalu disusul suara tangisan bayi yang datang dari arah lembah di belakang desa. Walaupun semua orang tahu jika tidak ada bayi di sana. Dan setelah itu makhluk-makhluk gaib itu mulai menampakkan diri. Balas Marwan menjelaskan. Warijan semakin yakin bahwa ini bukanlah sekedar gangguan biasa. Suara tangisan bayi dan bau anyir adalah ciri khas dari makhluk gaib yang berhubungan dengan wewe gombel atau gundul pringis, yang merupakan sosok gaib yang terkenal sering mengincar anak-anak. Namun, jika bayi-bayi itu sampai meninggal, bisa jadi ini lebih dari sekedar penculikan gaib, tapi mungkin ada ritual tertentu yang membutuhkan energi kehidupan mereka. Tanpa terasa, malam pun datang dan membuat hawa mencekam mulai terasa. Dan di tengah perbincangan antara Marwan dengan Warijan masih berlangsung, tiba-tiba saja istri Marwan memanggilnya dengan suara pelan. Marwan yang masih diliputi oleh rasa khawatir itu pun langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah kamar tidurnya. Warijan merasakan firasat aneh saat Marwan beranjak menuju kamar tidurnya, meski ia tidak mendeteksi kehadiran energi gelap seperti yang biasa muncul dari makhluk gaib berbahaya. Namun kewaspadannya tetap tinggi. Dia tahu bahwa terkadang ancaman tidak selalu datang dengan tanda-tanda yang jelas. Bisa jadi ada kekuatan gaib yang lebih halus namun tetap berbahaya yang sedang mengintai. Tanpa membuang waktu, Warijan segera duduk bersila di ruang tamu, memejamkan mata, lalu mulai merapalkan ajian Jogo Geni, sebuah ajian pelindung yang mampu menciptakan pagar gaib. Mantra itu membentuk benteng gaib yang tak kasat mata, yang mampu melindungi seisi rumah dari gangguan makhluk halus. Perlahan, ia merasakan rumah Marwan mulai dikelilingi oleh cahaya kekuningan yang memancar kuat, membentengi setiap sudut rumah dari energi negatif. Sementara itu, Marwan yang baru saja tiba di depan pintu kamar merasakan kejanggalan. Istrinya yang biasanya menyambut dengan senyuman kini berdiri di ambang pintu dengan pandangan kosong dan mata yang terlihat sayu, seakan berada di bawah pengaruh sesuatu. Marwan mulai merinding, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada istrinya. Di saat yang bersamaan, Warijan mendengar suara samar dari dalam rumah, seperti suara desis ular yang berbisik di telinganya. Dia membuka mata dan fokus memperkuat pagarnya, memastikan tidak ada celah bagi makhluk gaib untuk masuk. Namun, sesaat kemudian, udara di dalam rumah berubah drastis, menjadi dingin seperti es dan bau anyir samar mulai tercium. Ini sepertinya bukan makhluk gaib biasa, pikir Warijan sambil segera merapalkan ajian Jala Geni untuk berjaga-jaga jika situasi berubah menjadi lebih buruk. Api kecil tak kasat mata pun muncul di telapak tangannya dan siap menjadi senjata jika diperlukan. Tanpa diduga-duga, istri Marwan tiba-tiba saja tertawa kecil, namun dengan nada yang sangat menyeramkan. Tawa itu seakan datang bukan dari tenggorokannya, melainkan dari sesuatu yang bersemayam di dalam tubuhnya. Marwan mundur beberapa langkah. Dengan rasa ketakutan yang besar, ia sadar bahwa yang berdiri di hadapannya kini bukan lagi istrinya, melainkan makhluk gaib yang berhasil merasuki tubuhnya. Warijan yang mendengar tawa itu segera berdiri dan berlari menuju kamar, dan
Dan tanpa menunggu lagi, Warijan pun segera menghentakkan ajian jala geni ke arah istri Marwan hingga membuat sosok yang merasuki istri Marwan berteriak keras seolah-olah terbakar oleh kekuatan mantra Warijan. Tubuh wanita itu terguncang hebat lalu jatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Warijan tetap tenang dan terus waspada. Dia mulai mengedarkan pandangannya ke arah sekitar untuk memastikan jika tidak ada lagi energi gelap dari sosok makhluk gaib yang masuk ke dalam rumah itu. Cepat, angkat istri sampean lalu baringkan di tempat tidurnya, pinta Warijan kepada Marwan. Dengan tubuh gemetar, Marwan pun lalu mengangkat tubuh lemah istrinya dan membaringkannya di tempat tidur tepat di samping bayi perempuannya. Sementara itu, Warijan terlihat terus merapal mantra aji sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar rumah tersebut. Maaf Kang, saya lengah. Saat kita sedang berbincang tadi, makhluk gaib itu rupanya sudah masuk ke dalam rumah ini. Beruntung, dia tidak mencelakai bayi sampean, ujar Warijan menjelaskan. Terima kasih Mas, terima kasih sudah datang hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saja saya tidak bertemu dengan Mas Warijan, balas Marwan yang langsung tahu jika Warijan ini bukanlah orang sembarangan. Ya Kang, sama-sama. Sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan sekarang izinkan saya untuk membuang energi hitam yang masih terperangkap di dalam tubuh istri sampean Kang, pinta Warijan yang langsung dipersilakan oleh Marwan. Setelah memastikan bahwa energi murni yang dialirkannya telah menstabilkan kondisi istri Marwan, Warijan perlahan menarik nafas panjang, membiarkan udara malam yang dingin memenuhi paru-parunya. Suasana di dalam rumah kembali tenang, namun ketegangan masih terasa menggantung di udara. Warijan tahu bahwa ini bukan akhir dari ancaman gaib yang mengintai desa ini. Saat Marwan pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman hangat bagi istrinya, Warijan berjalan ke ruang tamu dengan langkah perlahan. Ia kembali duduk di atas tikar pandan yang terbentang di lantai kayu rumah panggung tersebut. Warijan lalu memejamkan mata sambil menenangkan pikirannya. Dalam keheningan malam itu, Warijan mulai merapalkan ajian jagat kalintang, yang merupakan sebuah ajian yang dapat membantunya mendeteksi energi negatif dari jarak jauh. Dan dengan ajian tersebut, ia mencoba merasakan getaran energi di sekeliling desa. Fokusnya mulai terpusat, nafasnya teratur, dan perlahan-lahan ia mulai melihat gambaran kabur di dalam pikirannya. Gambaran itu berupa sosok-sosok bayangan yang bergerak di antara pepohonan di pinggiran desa yang seolah-olah mengawasi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kemudian, setelah itu, sebuah gambaran yang lebih jelas muncul. Sebuah pohon tua dengan akar yang menjalar keluar dari tanah, dikelilingi kabut tebal di sekelilingnya. Sesajen tua dan kain hitam terlihat berserakan, seolah-olah menjadi pusat dari energi gaib yang mengalir ke seluruh desa. Warijan membuka matanya dengan cepat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Gambaran itu adalah petunjuk, dan tempat tersebut tampaknya menjadi sumber dari kekuatan gelap yang menyerang desa ini. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan menuju ke tempat tersebut tidak akan mudah karena kemungkinan besar pohon itu berada di dalam kawasan yang telah lama dianggap keramat oleh penduduk desa, tempat di mana tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Saat Marwan kembali dengan secangkir minuman hangat, Warijan berdiri dan menerima cangkir tersebut dengan anggukan terima kasih. Ia meneguk sedikit minuman itu, merasakan hangatnya yang menyebar di tenggorokan. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia meminta Marwan untuk mengumpulkan beberapa orang warga yang berani menemaninya ke tempat yang dilihatnya dalam penglihatan. Besok pagi kita akan berangkat, pikir Warijan dalam hati sambil menatap ke arah pintu kayu rumah tersebut. Malam masih panjang dan Warijan tahu bahwa serangan berikutnya bisa terjadi kapan saja. Namun dia juga tahu semakin cepat mereka menemukan sumber masalah, maka semakin cepat pula desa ini bisa terbebas dari teror yang menghantui.
Setelah menghabiskan minumannya, Warijan kembali berbincang dengan Marwan. Ia meminta Marwan untuk tidak takut dan membuang jauh rasa kekhawatirannya itu. Warijan juga mengatakan jika dia telah memasang pagar gaib untuk melindungi rumah Marwan. Tidak lama kemudian, istri Marwan terbangun dan berjalan keluar kamar bersama bayinya. Walaupun sempat takut dengan kehadiran Warijan di rumahnya, tapi akhirnya istri Marwan yang bernama Sari dapat menerima Warijan di rumahnya. Suasana di rumah Marwan perlahan menjadi lebih tenang. Bayi mereka yang sempat rewel malam itu kini terlihat lebih tenang dalam gendongan ibunya, seolah-olah merasakan kedamaian yang terpancar dari pagar gaib yang telah dibuat oleh Warijan. Mereka pun lalu melanjutkan cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang telah menghantui desa selama beberapa minggu terakhir. Marwan dan Sari menceritakan bagaimana beberapa tetangga mereka harus kehilangan anak-anak kecil dengan cara yang serupa, yaitu demam tinggi, kejang-kejang, dan akhirnya meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Desas-desus tentang makhluk halus yang mengincar bayi dan anak-anak kecil semakin membuat warga desa diliputi ketakutan. Malam semakin larut dan hawa dingin dari pegunungan mulai merasuk ke dalam rumah. Namun, kehadiran Warijan memberikan perasaan aman bagi keluarga Marwan. Mereka tahu setidaknya untuk malam ini tidak ada makhluk jahat yang bisa menembus perlindungan gaib yang telah dipasang. Sambil menunggu pagi tiba, Warijan duduk bermeditasi, mencoba merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Meski suasana sudah lebih tenang, ia tetap waspada dan siap menghadapi serangan yang mungkin datang secara tiba-tiba. Dia menajamkan indera keenamnya, merasakan adanya kehadiran energi gelap yang bersembunyi di kejauhan, seolah-olah sedang mengamati dari bayang-bayang. Di saat fajar mulai menyingsing, Warijan akhirnya bangkit dari duduknya. Ia merasa sudah cukup mendapatkan gambaran mengenai apa yang sedang dihadapi oleh desa ini. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan bahwa hari ini dia harus menuju ke pohon tua yang dilihatnya dalam penglihatan malam sebelumnya. Dia yakin di sanalah sumber dari segala masalah ini berasal. Setelah menjelaskan rencananya pada Marwan, mereka pun segera bersiap-siap. Marwan setuju untuk mengumpulkan beberapa warga desa yang berani untuk menemani mereka. Dengan bekal seadanya, mereka akan pergi menyusuri lembah dan hutan menuju ke tempat yang dianggap keramat oleh para penduduk desa. Sebelum pergi meninggalkan rumah Marwan, tidak lupa Warijan memperkuat pagar gaibnya untuk memastikan jika anak dan istri Marwan akan aman di rumah itu. Dan setelah memastikan bahwa rumah Marwan telah dipagari dengan ajian pelindung, Warijan dan Marwan segera bergerak mencari bantuan. Tidak membutuhkan waktu lama, Marwan berhasil mengumpulkan 3 orang yang siap bergabung dalam perjalanan menuju tempat yang diwingitkan itu. Kandar yang belum lama kehilangan bayinya akibat serangan makhluk gaib tampak penuh dendam dan bersemangat untuk mencari penyelesaian atas teror yang menimpa desanya. Bandi yang merupakan orang pertama yang mengalami musibah serupa merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menuntaskan rasa sakit hatinya. Sementara itu Sarip, meski dihantui ketakutan, ia bersedia bergabung karena dia ingin melindungi bayinya yang baru selamat dari serangan gaib. Setelah mereka semua sepakat, Warijan pun meminta Sarip untuk membawa istri dan anaknya ke rumah Marwan agar mereka bisa berlindung bersama Sari di bawah perlindungan pagar gaib yang telah dipasang oleh Warijan. Dengan semua orang yang penting bagi mereka aman di satu tempat, keempat pria itu merasa lebih tenang untuk memulai perjalanan mereka. Marwan memimpin kelompok kecil itu untuk menuju ke sebuah tempat yang menurut Warijan menjadi sumber dari segala gangguan gaib. Matahari sudah mulai tinggi, namun hawa dingin dari lembah pegunungan masih menyelimuti desa, memberikan suasana yang suram dan penuh ketegangan. Jalan setapak yang mereka lalui semakin menanjak dan berliku, dikelilingi oleh hutan lebat yang seolah menyembunyikan berbagai misteri di dalamnya.
Perjalanan menuju ke tempat terlarang itu penuh dengan keheningan yang mencekam. Kandar dan Bandi berjalan dengan tatapan penuh tekad, sementara Marwan dan Sarip sesekali saling menatap satu sama lain dengan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Sementara itu, Warijan terus waspada. Ia mulai merasakan adanya energi negatif yang semakin kuat seiring mereka mendekati tujuan. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, mereka akhirnya sampai di sebuah bukit kecil yang menghadap ke lembah. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah pohon besar yang tampak menonjol di antara pepohonan lainnya. Sebuah tempat yang diyakini warga desa sebagai pusat dari aktivitas gaib memang terlihat menyeramkan. Dengan pohon besar yang terlihat tua dan angker, dengan dahan-dahan besar yang membentuk bayangan menyeramkan di tanah, Warijan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada yang lain untuk berhenti. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang pepohonan. Dengan tenang, Warijan mulai merapalkan mantra perlindungan untuk melindungi kelompoknya. Mereka semua berdiri dalam lingkaran, mendengarkan dengan seksama setiap suara yang datang dari hutan di sekitar mereka. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat dedaunan berguguran seperti hujan. Udara di sekitar mereka mendadak menjadi berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Kandar dan Bandi menggenggam erat sabit yang mereka bawa, sementara Sarip mulai terlihat ketakutan. "Sepertinya dugaanku benar, Kang," ujar Warijan kepada Marwan, Kandar, Bandi, dan juga Sarip. "Pohon tua itu memang terkenal keramat, Mas. Kami saja sebagai warga desa hanya beberapa kali mendekati pohon itu," balas Bandi dengan tatapan tajamnya ke arah pohon besar tersebut. "Apakah di desa ini ada sesepuh yang masih membuatkan sesaji bagi penghuni pohon tersebut, Kang?" tanya Warijan penasaran. "Sudah hampir 2 tahun belakangan ini, desa kami kehilangan sosok yang dituakan, Mas. Sementara orang yang digadang-gadang menjadi penerus malah pergi merantau dan jarang kembali ke desa," balas Marwan menjelaskan. "Dan kabar yang kami dengar, calon penerus sesepuh desa yang juga seharusnya menjadi juru kunci di beberapa tempat di desa ini, kini sudah menjadi orang kaya di kota, Mas," sambung Bandi yang ikut menjelaskan. "Kalau begitu, biar saya saja yang akan menelusuri tentang semua ini. Sekarang, sebaiknya kita pulang dulu dan mempersiapkan tempat perlindungan untuk warga yang memiliki bayi," ujar Warijan dengan tegas yang membuat Marwan, Bandi, Kandar, dan Sarip diliputi tanda tanya. "Wah, saya pikir saat ini juga kita akan beraksi, Mas. Saya sudah gak sabar ingin menebang pohon itu," balas Kandar dengan wajahnya yang terlihat sangat kesal. "Sabar, Kang. Bukan pohon itu yang menjadi sumber masalahnya, tapi lebih ke penghuni gaib pohon tersebut dan juga orang-orang yang memanfaatkan kekuatan dari makhluk-makhluk gaib di sana," ucap Warijan yang mencoba meredam amarah Kandar. "Saya yakin di balik semua permasalahan ini ada seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena pada dasarnya makhluk-makhluk gaib itu hanya menjalankan perintah untuk sebuah tujuan, Kang," imbu Warijan yang akhirnya membuat Kandar, Bandi, Marwan, dan juga Sari mengerti. Warijan segera mengambil keputusan setelah dia yakin bahwa pohon besar di tengah lembah itulah yang menjadi sumber segala gangguan gaib yang menimpa desa. Dia tahu makhluk yang menghuni pohon tersebut memiliki kekuatan jahat yang berbahaya, terutama bagi bayi-bayi di desa. Tanpa membuang waktu, ia mengajak Marwan, Kandar, Bandi, dan Sarip untuk kembali ke desa dengan langkah yang cepat. Setibanya di desa, Warijan langsung meminta kepada Marwan, Kandar, Bandi, dan juga Sarip untuk memberitahukan kepala desa tentang apa yang akan mereka lakukan. Warijan juga meminta Marwan dan yang lainnya untuk mencari sebuah rumah yang cukup besar agar mampu menampung banyak orang sekaligus. Tapi karena kebanyakan rumah di desa itu memiliki bangunan yang kecil, akhirnya Kandar mengusulkan jika semua bayi dan juga anak-anak kecil dikumpulkan di balai desa, karena tempat itu dinilai cukup luas dan berada di lokasi yang strategis untuk tempat perlindungan. Mereka pun segera berbagi tugas. Marwan dan Bandi serta Warijan segera menemui kepala desa
untuk menjelaskan situasi yang akan mereka hadapi. Sementara Kandar dan Sarip mulai mendatangi rumah-rumah warga yang memiliki anak kecil dan juga bayi. Walau situasi sempat menegang karena kepala desa tidak mempercayai tentang apa yang dikatakan oleh Marwan dan Bandi, tapi dengan kesabaran dan sedikit kemampuannya, akhirnya Warijan dapat menjelaskan kepada kepala desa tentang permasalahan yang ada di desanya. Karena menemui jalan buntu dan enggan berdebat dengan kepala desa, akhirnya Warijan membuka mata batin Pak Sigit yang merupakan kepala desa setempat. Setelah dapat merasakan aura gelap yang menyelimuti desa dan juga melihat kelebatan-kelebatan sosok-sosok makhluk gaib, akhirnya Pak Sigit pun mempercayai apa yang telah diceritakan Marwan tentang kejadian yang semalam dialaminya. Pak Sigit juga mempercayai jika Warijan bukanlah orang sembarangan dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Pak Sigit yang kini telah merasakan sendiri kehadiran energi gelap di sekitarnya, setelah mata batinnya dibuka langsung tergerak untuk membantu. Dia menyadari bahwa desa ini membutuhkan perlindungan yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman gaib yang selama beberapa waktu belakangan ini telah merenggut nyawa bayi-bayi tak berdosa. Dengan kesepakatan bersama, Pak Sigit menginstruksikan perangkat desa lainnya untuk segera membunyikan kentongan sebagai tanda bahaya. Suara kentongan yang menggema di seluruh pelosok desa membuat para warga bergegas keluar rumah. Marwan dan Bandi yang sudah siaga sejak awal segera mengarahkan para warga untuk berkumpul di balai desa, tempat yang sudah dipagari secara gaib oleh Warijan sebelumnya. Sementara itu, Kandar dan Sarip terus bergerak dari rumah ke rumah, memastikan bahwa semua bayi dan anak kecil dievakuasi dengan cepat ke tempat perlindungan. Suasana desa yang semula tenang kini berubah menjadi hiruk-pikuk. Para ibu-ibu tampak panik membawa anak-anak mereka, sementara para pria dewasa bersiap-siap dengan alat pertanian dan senjata seadanya untuk berjaga-jaga. Pak Sigit yang kini berada di bawah bimbingan Warijan memberikan instruksi tegas agar warga tetap tenang dan mengikuti arahan. Balai desa yang luas mulai dipenuhi oleh warga yang mencari perlindungan, sementara Warijan memperkuat perlindungan gaib dengan ajian Sindung Lawu, menciptakan perisai energi yang semakin kokoh. Setelah suasana tenang, Pak Sigit pun mulai meminta kepada warga yang tidak memiliki bayi dan anak-anak agar kembali ke rumah masing-masing. Tapi beberapa warga yang sudah merasa ketakutan memilih untuk ikut mengungsi di balai desa dan membantu warga lainnya untuk saling menjaga. Warijan pun mulai memberi petunjuk tentang batas wilayah yang tidak boleh dilewati oleh warga ketika malam tiba. Dengan seksama, Marwan, Kandar, Bandi, dan Sarip serta Pak Sigit dan perangkat desa lainnya memperhatikan dengan seksama. Sore itu, di balai desa yang hampir dipenuhi warga, Pak Sigit pun meminta kepada Marwan dan yang lainnya untuk membuat dapur umum. Dan Pak Sigit juga meminta semua warga untuk bahu-membahu membuat makan malam untuk mereka semua. Walau masih merasa sedikit khawatir, tapi warga yang memiliki anak-anak dan juga bayi pun dapat merasakan ketenangan di tempat itu. Tanpa terasa, waktu pun berlalu begitu cepat hingga akhirnya malam kembali menyelimuti desa. Hawa dingin yang mencekam mulai terasa, disertai hembusan angin kencang yang membawa aroma anyir dan suara-suara aneh dari arah lembah. Warijan yang berdiri di tengah balai desa memejamkan mata, merapalkan terus doa-doa pelindung. Dia terus memastikan agar pagar gaibnya tetap kuat. Marwan, Bandi, Kandar, dan Sarip serta beberapa warga desa lainnya berbaris di sisi luar balai desa. Mereka bersiap menghadapi serangan makhluk gaib yang mungkin bisa datang kapan saja. Tidak lama kemudian, mulailah terdengar jeritan dari salah satu penjuru desa yang tepatnya berasal dari lembah tempat pohon besar itu berada. Mengetahui hal itu, Warijan membuka matanya dan berjalan keluar dari balai desa. Saat itu, dia merasakan kehadiran energi jahat yang semakin mendekat.
Tanpa membuang waktu, Warijan langsung merapalkan ajian tapak geni dan mengirimkan gelombang energi berbentuk api yang menyapu makhluk-makhluk gaib itu. Serangan yang langsung dilancarkan Warijan itu membuat makhluk-makhluk gaib yang datang menjerit dan lenyap menjadi abu. Namun, serangan tidak berhenti di situ. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti langkah kaki raksasa yang mendekat. Warijan menyadari bahwa ini adalah ancaman yang lebih besar yang berasal dari sosok makhluk penghuni pohon besar di lembah yang telah bangkit dan menuju desa. Pasigit yang berdiri tempat di samping Kandar terlihat pucat, namun Kandar dan Marwan terus menenangkannya dan memintanya untuk terus berdoa memohon keselamatan kepada Sang Maha Pencipta. "Percayalah Pak, kita bisa melewati ini," ujar Kandar dengan nada penuh keyakinan. Di bawah remang bulan yang tertutup awan hitam, Warijan berdiri tegak di depan balai desa, menatap sosok makhluk gaib raksasa dengan dua tanduk yang menjulang tinggi serta sayap kelelawar besar yang mengepak di udara. Tanpa sedikit pun rasa gentar, dia mulai merapalkan ajian Sindung Geni dan langsung mengirimkan serangan cepat yang menyambar makhluk itu. Pertarungan pun berlangsung sengit. Makhluk gaib itu melawan dengan kekuatan penuh, namun Warijan yang berpengalaman dalam berbagai ilmu kesaktian berhasil menangkis setiap serangan dengan ketenangan yang luar biasa. Di tengah malam yang mencekam, pertempuran antara Warijan dan makhluk gaib raksasa itu berlangsung dengan intensitas yang luar biasa. Di kejauhan, para warga yang berkerumun di balai desa hanya bisa merasakan ketegangan yang membara di udara. Meskipun mereka tidak dapat melihat sosok mengerikan yang sedang dihadapi oleh Warijan, hawa dingin dan rasa takut yang menusuk tulang menandakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata namun sangat berbahaya. Warijan yang kala itu sedang mengerahkan seluruh kemampuan spiritualnya, mulai membentuk lingkaran pelindung dengan ajian Sindung Lawu, menciptakan tameng gaib yang mampu menahan serangan frontal makhluk itu. Sesekali, kilatan cahaya dari ajian tapak geni yang dilepaskannya menerangi kegelapan, menyambar ke arah sosok tak kasat mata yang terus maju mendesak. Sementara itu, dari arah balai desa, jeritan doa-doa lirik terdengar di antara para ibu yang memeluk erat anak-anak mereka. Para lelaki yang membawa sabit bambu hanya bisa berdiri tegang, merasa tak berdaya menyaksikan pertempuran yang berada di luar kemampuan manusia biasa. Beberapa di antara mereka bahkan berlutut memohon keselamatan bagi Warijan yang kini seolah menjadi perisai terakhir bagi mereka. Akibat pertempuran gaib itu, angin bertiup kencang, menghempas dedaunan dan membuat pohon-pohon di sekitaran bergoyang liar. Bersama dengan itu, tiba-tiba getaran kuat terasa, seolah tanah di bawah mereka ikut bergetar. Sosok makhluk gaib raksasa itu yang memiliki sayap kelelawar besar dan mata merah menyala kini semakin marah. Dia menggerakkan serangan pamungkas, memancarkan semburan energi gelap yang mengarah ke Warijan. Namun Warijan dengan sigap merapalkan ajian Sindung Geni untuk menyerang balik. Benturan energi antara ajian Sindung Geni milik Warijan dan kekuatan gelap makhluk itu menciptakan ledakan gaib yang mengguncang udara. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan merasakan getaran hebat. Beberapa di antaranya jatuh terduduk karena tekanan spiritual yang begitu kuat. Namun, Warijan tetap berdiri kokoh, melawan serangan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dan saat mendapatkan kesempatan yang sangat baik, Warijan pun langsung menggabungkan ajian Sindung Geni dengan ajian Tapak Geni dalam satu serangan terakhir. Sebuah kilatan cahaya merah menyala, membelah kegelapan malam, menghantam langsung ke arah dada makhluk raksasa tersebut. Teriakan mengerikan menggema, dan dalam sekejap, sosok makhluk itu menguap menjadi asap hitam pekat yang terserap ke dalam tanah. Suasana mendadak sunyi. Angin yang tadinya berembus kencang tiba-tiba berhenti, seolah alam sendiri menahan nafas. Warga desa yang sempat dicekam merasa takut perlahan bangkit, menatap ke arah medan pertempuran yang kini terasa tenang.
Warijan berdiri di tengahnya, nafas semburu, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh kewaspadaan. Beberapa saat kemudian, ketegangan yang melingkupi desa mulai surut. Langit yang semula mendung berangsur-angsur cerah, seakan-akan pertarungan malam itu telah mengusir awan gelap yang menggantung di atas desa. Para warga segera bersorak dan berucap syukur, melepaskan beban ketakutan yang selama ini menghantui mereka. Mereka berbondong-bondong menghampiri Warijan, memberikan pujian dan ucapan syukur atas keberaniannya. Namun Warijan tahu bahwa perjuangannya itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasakan ada sisa-sisa energi negatif yang masih tersisa di sekitaran lembah. Meski sosok makhluk yang berkuasa telah ditaklukkan, dia sadar bahwa energi kegelapan yang dilepaskan dari pohon besar di lembah itu mungkin telah meninggalkan jejak yang bisa menjadi ancaman di masa depan. Keesokan paginya, suasana desa terasa berbeda. Matahari terbit dengan cahaya yang lebih hangat, seolah menyapu bersih sisa-sisa ketakutan yang masih tertinggal. Para warga keluar dari balai desa dengan wajah yang lega, menyambut pagi dengan harapan baru. Pak Sigit dengan air mata haru berterima kasih kepada Warijan atas keberaniannya. Berkat apa yang telah dilakukan Warijan, desa mereka kini terbebas dari ancaman gaib dan kedamaian kembali menyelimuti seluruh pelosok desa. Ketika hari menjelang siang, Warijan pun mengajak Marwan, Kandar, Bandi dan juga Sarip untuk kembali ke lembah tempat pohon besar yang kemarin mereka datangi. Walaupun makhluk gaib yang menyebabkan bencana di desa tersebut telah berhasil ditaklukkan oleh Warijan, tapi mereka belum mendapatkan akar permasalahan yang sesungguhnya. Dan oleh sebab itu, untuk mengungkap misteri itu, Warijan harus datang ke tempat yang menjadi sumber dari permasalahan itu. Setibanya di kaki pohon besar, Warijan berhenti dan merasakan adanya energi aneh yang masih menyelimuti tempat itu. Meski makhluk gaib yang menyerang desa telah berhasil dikalahkan, tapi aura kegelapan masih terasa pekat. Warijan lalu memejamkan mata. Ia mulai mencari getaran yang berasal dari akar pohon yang menjalar jauh ke dalam tanah. Warijan menyadari bahwa pohon ini bukanlah pohon biasa, melainkan pintu gerbang menuju dunia lain yang lebih dalam, tempat di mana kekuatan gaib lebih kuat bersemayam. Setelah menemukan celah yang menjadi gerbang gaib menuju dimensi lain, Warijan kemudian meminta Marwan, Kandar, Bandi, serta Surip berdiri mengelilinginya. Warijan yang hendak meraga sukma dan pergi ke dunia gaib itu meminta Marwan dan yang lainnya menjaga tubuh kosongnya. Hal itu sengaja dilakukannya karena Warijan khawatir akan adanya hewan buas maupun hewan melata yang akan menyerang tubuhnya. Setelah semuanya dirasa aman, Warijan pun langsung melepas sukmanya dan mulai memasuki dunia gaib tempat sosok makhluk yang telah dikalahkannya. Dan dalam sekejap, Warijan mendapati dirinya berada di dunia yang berbeda yang terlihat suram dan asing. Langit di atasnya kelabu tanpa matahari dan tanah di bawahnya berwarna kehitaman seperti abu yang baru saja terbakar. Aroma belerang menyengat hidungnya, menandakan bahwa tempat ini bukanlah dunia yang biasa dihuni oleh makhluk hidup. Di sekelilingnya, angin bertiup kencang, membawa suara-suara lirih yang terdengar seperti rintian dan tangisan. Warijan melangkah dengan hati-hati. Tidak lupa, dia menggunakan ajian Sindung Lawu untuk melindungi dirinya dari serangan gaib yang mungkin datang sewaktu-waktu. Di kejauhan, ia melihat sebuah gerbang raksasa yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang tampak seperti bayangan hitam dengan mata menyala merah. Warijan tahu bahwa gerbang itulah yang menjadi penghubung antara dunia gaib dan dunia manusia, dan di balik gerbang itu mungkin terdapat jawaban atas misteri yang selama ini menghantui desa Marwan. Ketika Warijan mendekati gerbang tersebut, salah satu makhluk mencoba menghadangnya. Makhluk itu menyerang dengan cepat, mencakar udara dengan tangan panjangnya yang tajam. Namun Warijan dengan sigap menghindar. Ia merapalkan ajian tapak geni. Sebuah cahaya menyala dari telapak tangannya, menghantam makhluk tersebut dan mengubahnya menjadi asap hitam yang lenyap tertiup angin. Namun
Ini baru permulaan. Gerombolan makhluk lainnya mulai mengerubungi Warijan. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Warijan terus maju, mengandalkan ilmunya untuk menaklukkan setiap makhluk yang berusaha menghalanginya. Setelah beberapa pertempuran sengit, ia akhirnya berhasil mencapai gerbang besar itu. Setelah berdiri tepat di depan gerbang yang terlihat seperti mulut goa itu, Warijan kembali merapalkan sebuah mantra, dan perlahan-lahan gerbang itu terbuka hingga menampakkan sosok makhluk gaib yang semalam telah dikalahkannya. Sosok itu duduk di sebuah batu besar bersama dua sosok makhluk pengawalnya. "Apakah kau datang untuk memusnahkanku, bocah?" seru sosok yang perlahan merubah wujudnya menjadi seorang pemuda bertubuh besar dengan ikat kepala merah dengan pakaian perang yang berwarna keemasan. "Aku hanya ingin tahu, mengapa kau tega melakukan perbuatan keji itu dengan mengambil sukma dari bayi-bayi yang tidak berdosa di desa itu?" jawab Warijan dengan tenang. "Dan jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan memusnahkanmu dan juga akan menghancurkan kerajaan kecilmu ini," Ibu Warijan dengan sangat tegas. "Baiklah, aku tahu kau bukanlah orang sembarangan dan kau juga memiliki teman yang lebih sakti darimu. Sekarang duduklah. Aku akan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di desa itu," jawab sosok yang terlihat seperti manusia biasa itu. Sosok makhluk gaib itu pun mulai memperkenalkan diri dan menyebut dirinya dengan nama Brajamusti. Brajamusti pun mulai menceritakan kehidupannya yang terdengar sangat pahit itu, hingga akhirnya ada seseorang yang menginginkan kekayaan melimpah dan memberikan izin kepadanya untuk memasuki desa dan mengambil sukma dari bayi-bayi tak berdosa itu. Seorang pemuda yang seharusnya menjadi penjaga desa tempat tinggalnya membuka pagar gaib yang sudah ratusan tahun melindungi desa tersebut hanya demi mendapatkan kekayaan dan kejayaannya, ujar Brajamusti sambil tersenyum ke arah Warijan. "Di sisi lain, aku membutuhkan sukma dari bayi-bayi yang masih suci itu untuk menambah kesaktianku dan membangun kekuatanku untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku," imbus sosok Brajamusti menjelaskan. "Baiklah Braja, kini aku telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku harus memastikan jika kau tidak akan pernah mengganggu warga desa itu lagi," balas Warijan dengan tenang. "Baiklah, aku berjanji atas hal itu anak muda," balas Brajamusti sambil menganggukkan kepalanya. "Suatu saat nanti, aku akan kembali ke desa ini Braja. Dan mungkin aku juga akan membantumu mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu," balas Warijan yang langsung berlalu pergi meninggalkan sosok Brajamusti. Setelah kembali ke dunia nyata, Warijan pun lalu bangkit dan membersihkan debu dari pakaiannya. Dengan senyuman tipis, Warijan berkata kepada Marwan, Kandar, Bandi, dan juga Sarip jika desa mereka kini benar-benar aman. Tanpa banyak berbincang lagi, mereka pun berjalan bersama, meninggalkan lembah yang kini terasa lebih tenang dengan hati yang dipenuhi oleh rasa syukur dan harapan baru untuk masa depan desa mereka. Marwan, Kandar, Bandi, Sarip, dan Warijan kembali ke desa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Oh, jadi di sini bisa mengobati kerinduan teman-teman ya bagi para fans Sudiro, bagaimana Warijan ini udah menguasai ajian Sindung Geni juga dan beberapa ajian yang justru tidak dimiliki oleh Sudiro. Wah, jadi Warijan ini berkelana atas perintah dari Sudiro yang mana dia menjalani laku lampah ya. Jadi dia disuruh berkelana untuk menyebarkan kebaikan, untuk membantu orang-orang yang tengah mengalami kesulitan. Luar biasa sekali. Dan pastinya buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisah luar biasa. Ditunggu lagi Mas Untung ya untuk kisah lanjutan dari Warijan. Dan buat teman-teman, semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan jawab satu persatu. Amin. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya,
bisa diklik dulu tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisah-kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.